Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini, kita akan membahas spoiler lanjutan dari Journey to Immortality Season 3. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Hanli yang berada di Pulau Li Selatan. Hanli menduga jika sekarang Xing-Er sedang kebingungan, tetapi ia merasa kagum dengan kebaikan Xing-Er pada ayahnya. Apalagi Hanli juga menyesal karena telah pergi meninggalkan keluarganya. Xing-Er sendiri mengingatkan Hanli pada adiknya ketika dia menikah. Lagi pula, ia memang berniat untuk meninggalkan tempat itu setelah keluar dari pengasingan. Dan Hanli yakin jika barang-barang yang ia tinggalkan akan mempercepat kultivasi dari Xing-Er. Ia berpikir jika saja aku tak berniat untuk pergi, maka diriku tak akan membiarkan orang lain pergi begitu saja. Setelah berkultivasi selama 20 tahun, kini Hanli berhasil mencapai core formasi tahap menengah. Dan Hanli membawa beberapa pil bersamanya. Namun karena ia masih terhambat dalam kultivasinya, ia pun harus mencari kesempatan untuk menerobos ke core formasi tahap akhir. Kemudian Hanli segera pergi untuk mencari Demon Echo Glass legendaris. Tapi sebelum itu dirinya merubah penampilannya menggunakan teknik Yin Extreme, yang mana kemampuan ini merupakan teknik penyamaran kelas atas milik Master Xuangu. Bahkan seorang kultivator di ranah yang lebih tinggi tak mungkin bisa mengetahui tentang penyamarannya. Walaupun begitu, Hanli hanya bisa menggunakan kekuatannya sampai 70%. Dari kejauhan, ia menyadari jika ada seorang pria yang dikejar oleh gerombolan monster burung. Dan benar saja, pria tersebut segera meminta pertolongan pada Hanli. Ia juga berjanji akan memberikan hadiah sebagai balasannya. Hanli awalnya tak peduli dengan pria tersebut, tapi pria itu menjelaskan, jika kau mau menolongku, maka aku akan memberitahu tentang lokasi pasar tersembunyi. Hanli tetap tak peduli karena dirinya akan pergi sendiri ke pasar Pulau Li Selatan. Namun pria itu menjelaskan jika pasar tersebut kini sudah hancur. Bahkan aku saja baru melarikan diri dari pasar itu. Pria itu menambahkan jika beberapa hari yang lalu Pulau Li Selatan diserang oleh para binatang. Oleh karena itu banyak kultivator yang berusaha melarikan diri dari sana. Dan aku adalah salah satu orang yang berhasil selamat. Setelah mendengar berita tersebut, Hanli pun langsung menolong pria itu. Dan setengah bulan kemudian pria tadi membawa Hanli ke pasar tersembunyi. Namun Hanli merasa ragu karena tak ada arai formasi di tempat ini. Pria itu memberitahu jika pasar tersembunyi berada di bawah tanah. Saat masuk ke sana, Hanli menyadari jika pasar ini cukup besar. Apalagi terdapat lantai lain di tempat ini. Hanli juga penasaran, di manakah aku bisa mendapatkan informasi tentang binatang tingkat tinggi. Pria itu menjawab, mungkin senior harus berpartisipasi dalam pertemuan dagang khusus. Karena biasanya para kultivator core formasi memiliki peralatan yang dibutuhkan oleh para core formasi lainnya. Jadi pemilik pasar sering menyelenggarakan pertemuan dagang tersebut. Hanli dan pria itu pun segera berpisah di sana. Lalu beberapa hari kemudian terlihat Hanli yang sedang bermeditasi. Namun tiba-tiba datang seorang wanita yang mengundangnya untuk mengikuti pertemuan dagang. Hanli segera pergi untuk menemui wanita itu. Tapi alangkah terkejutnya ia karena wanita itu ternyata adalah Wen Xiyue. Bahkan Xiyue bingung mengapa senior melihatku seperti ada yang salah. Hanli bertanya-tanya apakah yang dia lakukan di sini. Tetapi ia segera menyuruh Xiyue untuk memimpin jalan. Yang pada akhirnya tibalah mereka di tempat pertemuan. Di sana, Yun Tian Xiao selaku pemilik pasar tersembunyi langsung menyambut Hanli. Kemudian Xiyue pun mempersilakan Hanli untuk masuk. Tapi sepertinya gadis ini mencoba untuk menggoda Hanli.
Hanli meminta maaf pada teman lama, yaitu Wen Xiang, ayahnya Si Yue. Ia menyadari jika banyak sekali kultivator wanita di tempat ini, sehingga Hanli penasaran siapakah Tian Xiao sebenarnya, dan bagaimana bisa dia mendapatkan banyak wanita cantik yang bekerja untuknya. Tak hanya itu, rupanya di sana juga ada Nyonya Fan yang begitu akrab dengan Tian Xiao, sehingga hal itu membuat Hanli semakin penasaran apa yang dilakukannya di sini. Namun secara tiba-tiba Si Yue kembali menggoda Hanli. Bahkan saat itu tangan Hanli sampai mengenai dada dari Wen Si Yue. Dengan sigap Hanli langsung mengangkat tangannya, dan ia berpikir jika gadis ini adalah putri dari teman lamaku. Sedangkan tetua Tian Xiao memberitahu jika ada 13 kultivator yang bergabung dalam pertemuan hari ini. Seorang pria gemuk sudah tak sabar untuk memulainya. Ia mengeluarkan 3 pil lingzi surgawi, 1 pil inti hiu macan, dan 1 kulit binatang laut spiritual. Seseorang mengatakan jika ini adalah barang yang sangat bagus. Sementara Hanli merasa bosan jika hanya itu aku memiliki 8 inti hiu macan. Sedangkan seorang pria dengan ikat kepala merah berkata bahwa diriku hanya membawa 1 barang, yaitu telur binatang kelas 5 dari Dark Coil Worm. Kemudian Hanli pun dipersilakan untuk mengeluarkan barang bawaannya. Hanli segera mengeluarkan beberapa barang, yang hal itu tentu membuat para kultivator menjadi antusias. Tapi ia berpikir jika aku datang ke sini hanya untuk mencari informasi. Tetua Tian Xiao mempersilakan Brother Sun untuk menunjukkan barang bawaannya. Brother Sun langsung mengeluarkan 2 benda miliknya, dan ia mengingatkan jika aku hanya menjual ini pada orang yang mengerti barang, sehingga jika tidak mengerti, maka kalian tak ditakdirkan untuk memilikinya. Hanli menyadari jika plat tembaga itu berisi kata-kata kuno dari metode kultivasi. Sementara Tian Xiao bilang, jika Anda sangat murah hati, bahkan membawa tulang roh dari binatang spiritual tingkat 8. Para kultivator seketika terkejut setelah mendengar perkataan itu, karena tulang roh tingkat 8 lebih berharga dari semua barang yang ada di sini hari ini. Bahkan Hanli juga berpikir mungkinkah orang ini tahu tentang keberadaan binatang tingkat tinggi. Tian Xiao mempersilakan mereka semua untuk mulai berdagang satu sama lain, dan masing-masing dari mereka ingin menukarkan barang dari kultivator lainnya. Meskipun begitu, Hanli masih saja merasa bosan dengan situasi tersebut. Tian Xiao bertanya, bisakah Anda memberitahu kami apa yang ingin Anda tukarkan? Hanli menjawab, jika aku tidak tertarik dengan barang apapun, karena diriku ingin mencari informasi tentang binatang spiritual tingkat 8. Dan siapapun yang mengetahuinya, maka barang-barangku akan menjadi milik orang itu. Para kultivator tak menyangka jika Hanli justru mencari hal yang mengerikan. Sedangkan Hanli segera menatap ke arah Brother Sun. Tetapi Brother Sun bilang jika aku tidak tahu tentang tempat tersebut. Hanli tak menduga jika orang ini malah tidak mengetahuinya. Namun secara tiba-tiba Si Yue mengatakan jika aku tahu tentang tempat itu. Tapi aku tak ingin item milikmu karena diriku memiliki kebutuhan lain. Nyonya Fan menjadi kesal, apakah omong kosong yang kau bicarakan? Bagaimana bisa kau mengetahui tempat binatang spiritual tingkat 8? Jadi berhentilah mengucapkan kebohongan. Si Yue menjawab bahwa diriku benar-benar mengetahuinya. Lagi pula, aku tak ingin berbohong pada senior Li alias Hanli. Oleh karena itu, Hanli pun menegaskan jika aku ingin mendengar dulu ucapan dari gadis ini. Tian Xiao sangat kesal melihat kelakuannya. Sementara Si Yue berkata, saat berada di laut luar, aku menemukan sebuah peta. Dan aku menyelinap ke sana karena kupikir terdapat harta karun. Namun ternyata justru aku menemukan bayi binatang Shattering Wind tingkat 2 di sana. Binatang Shattering Wind baru bisa melahirkan setelah mencapai tingkat 8, yang kemungkinan besar di sana terdapat induknya.
yang sudah pasti berada di tingkat 8 binatang spiritual. Hanli berpikir jika perkataan si Yue sama dengan deskripsi yang sebenarnya, sehingga ia pun bertanya apakah balasan yang setimpal untuk informasi ini. Si Yue dengan tegas menjawab, "Bawalah aku kabur dari sini dan terimalah diriku sebagai selirmu." Nyonya Van menjadi sangat marah setelah mendengar ucapan tersebut. Sementara para kultivator lainnya merasa antusias dengan situasi ini. Apalagi tetua Tian Xiao memancarkan aura kemarahan pada si Yue. Tian Xiao bertanya sekali lagi, apakah maksud dari perkataanmu barusan? Namun si Yue meyakinkan dirinya untuk jangan takut. Lagi pula orang ini pastilah sangat kuat. Si Yue dengan suara lantang menjawab bahwa aku ingin menjadi selirnya. Dan ia juga mau pergi meninggalkan sekte Miaoyin. Sedangkan Hanli bergumam pada teman lama, jika ini bukanlah kesalahanku. Aura yang semakin mendominasi keluar dari tubuh tetua Tian Xiao. Bahkan para kultivator tak menyangka jika dia mengeluarkan api yin tulang putih. Mereka juga penasaran apakah Tian Xiao akan membunuhnya. Tian Xiao menegaskan kepada Hanli jika gadis ini sudah berbicara omong kosong. Oleh karena itu, ia pun menyuruh penjaga untuk menangkap Wen Xiyue. Namun, Xiyue segera meminta pertolongan kepada senior Hanli. Nyonya Van bertanya, apakah Anda benar-benar menyukai gadis dari sekte kami? Hanli menjawab, jika aku lebih tertarik dengan informasi yang diberikannya. Lagi pula, aku harus menghargai perasaan dari gadis ini. Sehingga semua barang milikku akan kutukar sebagai ganti dari kebebasannya. Tian Xiao tak menyangka jika orang ini mau memberikan semua barangnya kepadaku. Bahkan para kultivator tak menduga barang yang ditukar begitu banyak hanya untuk seorang gadis yang berada di Foundation Establishment. Si Yue juga tak mengira jika dirinya sampai berharga sebesar ini. Nyonya Van mulai berbisik sesuatu pada tetua Tian Xiao. Oleh karena itu Tian Xiao menolak seberapa banyak pun tawaran yang Hanli berikan. Lagi pula kami ingin menjaga reputasi dari sekte Miaoyin. Mendengar nama sekte Miaoyin, Hanli seketika terkejut. Sedangkan Tian Xiao begitu sombong sebagai pemilik dari pasar tersembunyi. Apalagi dirinya adalah seorang tetua sekte. Tian Xiao meremehkan Hanli yang merupakan kultivator di ranah korformasi. Lagi pula dirinya berada di wilayah kami. Sehingga ia yakin jika Hanli akan menyerah dengan situasi saat ini. Hanli mulai kesal melihat kesombongan dari Tian Xiao. Oleh karena itu, ia pun langsung melancarkan serangan. Yang rupanya serangan itu mampu melumpuhkan Tian Xiao dalam sekejap. Semua orang sangat terkejut melihat kekuatan Hanli. Bahkan mereka tak percaya menyaksikan kejadian itu. Karena bagaimana mungkin hanya dengan satu gerakan Tian Xiao dibuat terluka parah. Berbeda dengan si Yue yang sangat kagum dengan kehebatan Hanli. Lalu Hanli pun mengambil senjatanya kembali. Dan ia bertanya, apakah sekarang kau mau bernegosiasi? Dengan terpaksa Tian Xiao mau menerima tawaran tersebut. Dan ia berterima kasih karena senior tidak membunuhku. Bahkan meskipun sama-sama di ranah korformasi, ia terpaksa harus menyerah pada Hanli. Meskipun demikian, ia mengingatkan jika si Yue ingin dijadikan selir oleh seorang Naskensol, sehingga jika merebutnya, maka Anda akan membahayakan diri sendiri. Hanli berpikir jika itu adalah alasan mengapa si Yue ingin pergi dari sini. Dan ia menegaskan jika sebaiknya kau berhenti mengancamku, karena aku akan tetap membawa gadis ini. Tak hanya itu, jika suasana hatiku menjadi buruk, maka semua orang yang ada di tempat ini akan aku bunuh. Hanli juga memancarkan aura yang mengerikan dari dalam dirinya. Setelah mendengar ancaman itu, semua orang mulai ketakutan. Sedangkan Tian Xiao merasa menyesal karena harusnya ia menyadari mengapa seorang korformasi mencari lokasi binatang tingkat 8. Yang itu berarti kekuatannya pastilah di ranah Naskensol. Dan kemungkinan orang ini sudah menyembunyikan identitas aslinya.
Hanli berpikir, jika bukan karena banyak kultivator core formasi di sini, maka aku lebih suka untuk membunuh semua orang. Sementara hal itu justru membuat si Yue semakin menyukai Hanli. Dan pada akhirnya, spoiler untuk episode 125 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.